Haleluya, puji Tuhan. Allah dahsyat bagi kita semua. Pertolongan Tuhan nyata bagi kita sampai pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya ambil dalam Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal 3 ayat pertama dan sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika engkau tidak menyertainya." Jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Seorang pemuka agama Yahudi datang kepada Yesus yang namanya Nikodemus. Dia bertanya kepada Yesus, dan Yesus berkata bahwa jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Berikut Yesus berkata, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Air dan roh. Dilahirkan dari air dan roh. Apa yang dimaksud dengan dilahirkan dari air dan roh? Pemahaman orang Yahudi dilahirkan dari air, yaitu dilahirkan secara jasmani dari kandungan ibu, seorang ibu. Makanya ada bukan istilah ya. Makanya seseorang ketika dia lahir biasanya akan pecah air ketuban dulu. Dan ini pemahaman orang Yahudi bahwa dilahirkan dari air ini ada dilahirkan secara jasmani dari kandungan ibu. Yang kedua dilahirkan dari roh, yaitu dilahirkan secara rohani. Ya, dilahirkan secara rohani. Ketika kita terima Yesus, kita terima dia secara pribadi, maka kita dilahirkan secara rohani. Nah, dan kalau kita dilahirkan secara jasmani dan rohani, maka kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, kalau kita lahir dua kali, ceritanya lahir dua kali, jasmani dan rohani, kita akan mati satu kali. Dan ketika kita mati, Kristus akan datang menjemput kita, dan kita akan hidup bersama-sama dengan Dia. Tapi kalau kita hanya dilahirkan secara jasmani, lahir satu kali, kita akan mati dua kali. Karena kalau kita hanya lahir satu kali, ya, kita mati dua kali. Mati secara jasmani, baru kemudian nanti dibangkitkan kembali dalam Wahyu 20 dan 21, kemudian dibuang ke dalam neraka. Itu kematian yang kedua dijelaskan dalam Wahyu pasal 20 dan 21. Maka penting sekali kita dilahirkan secara jasmani dan rohani. Ya, dilahirkan dari kandungan ibu, dilahirkan juga secara rohani. Apa yang perlu dibaharui, dilahirkan dalam hidup kita, yaitu roh kita harus dibaharui sehingga kita mengalami namanya kelahiran kembali. Nah, orang yang lahir baru ada indikasinya. Ya,
Mari kita lihat dikatakan begini. Nikodemus lagi bingung. Lalu Yesus berkata begini. Janganlah kamu heran karena aku berkata kepadamu kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang dilahirkan dari roh. Yesus coba menjelaskan kepada Nikodemus bahwa kelahiran kembali itu seperti angin. Kita bisa rasakan dampak dari angin tersebut, tapi kita nggak tahu dari mana arah angin tersebut, dari mana asal. Demikian seorang dilahirkan kembali, itu akan terlihat dari tanda-tanda. Atau orang yang dilahirkan kembali akan memberi pengaruh. Tentunya pengaruh ilahi, pengaruh kerajaan Allah. Mari kita buka 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. 1 Yohanes 3 ayat 9 dan 10. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa tidak mengasihi saudaranya. Yesus dalam kitab Yohanes berkata, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tidak berbuat dosa. Yang dimaksud dengan tidak berbuat dosa ini yaitu kecenderungannya adalah berbuat kebenaran, bukan kecenderungan berbuat dosa. Ya, Paulus seorang rasul besar, dia pernah berkata apa yang tidak aku kehendaki itu yang aku perbuat. Dia pernah berbuat dosa, tapi dosa yang tidak dia sengaja. Tapi orang yang tidak dilahirkan kembali adalah orang yang sengaja kecenderungannya untuk berbuat dosa. Itu perbedaannya. Dan orang yang dilahirkan kembali itu kecenderungannya berbuat kebenaran. Ya. Karena benih ilahi dia katakan ada pada orang itu. Kalau benih ilahi itu ada, kecenderungannya itu akan berbuat kebenaran. Benih kesabaran ada, maka kecenderung dia akan sabar. Benih kasih ada, maka kecenderungan dia untuk mengasihi. Benih kemurahan Allah, kecenderungannya untuk suka menolong. Ya kan? Suka menolong. Suka memberi. Ya, suka memberi. Makanya harus periksa kalau orang lahir kembali ada benih ilahi tapi pelit, kikir, perlu diperiksa. Sebab kalau orang dilahirkan kembali kecenderungannya untuk murah hati, suka memberi. Kecenderungannya untuk berbuat kebenaran, untuk mengampuni. Kalau benih ilahi ada, tidak mungkin benih ilahi itu mendorong kita untuk membenci. Mari kita berbuat kebenaran, sebab ada indikasinya ketika orang dilahirkan kembali. Dia akan cenderung berbuat kebenaran. Ya, akan terlihat tanda-tandanya. Akan terlihat dampak. Untuk itu mari kita dilahirkan kembali. Kita ingat, kita manusia ilahi, telah dilahirkan kembali. Dan ada benih dalam hidup saudara. Dan biarlah benih itu dibiarkan bertumbuh. Ya. Benih itu di dalam. Dan benih itu bertumbuh, akan terus bertumbuh, berkembang ketika saudara memperhatikan benih tersebut. Manusia ilahi. Ya. Kalau manusia itu ilahi saudara perhatikan, maka dia akan berkembang. Kesabaran saudara akan berkembang, kasih saudara akan berkembang. Saudara akan suka mengampuni bukan membenci, ya. Saudara akan suka berpikir yang benar, berpikir yang positif, bukan berpikir yang negatif, ya. Ada kecenderungannya ketika seorang dilahirkan kembali. Maka Tuhan berkata, kamu akan melihat dan mengalami kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah?
atau kerajaan sorga itu satu tempat. Tapi kerajaan Allah atau kerajaan sorga itu sistem pemerintahan. Roma 14 ayat 17 berkata, kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi soal damai sejahtera, kebenaran, sukacita oleh Roh Kudus. Kalau kecenderungan saudara untuk berbuat kebenaran, maka ada damai, ada sukacita, ya, ada damai, ada sukacita yang saudara akan alami. Walaupun Paulus berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18, manusia lahiriah semakin merosot, tapi Paulus tidak kecewa. Kalau benih ilahi saudara biarkan tumbuh, walaupun di depan saudara mengalami kekurangan, saudara dikecewakan, saudara nggak akan putus asa. Karena manusia batinnya saudara, manusia rohani saudara makin berkembang. Bahkan ayat 17 Paulus berkata, penderitaan ringan ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Apakah penderitaan Paulus ringan? Dalam 2 Korintus pasal 11 dikatakan penderitaan Paulus itu dia jabarkan sangat berat. Tapi dia berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 17 dia melihat penderitaan ringan. Kenapa? Karena manusia ilahi ada pada dia dan dia biarkan berkembang. Manusia ilahi itu yang memberi dia kemampuan, kekuatan, sehingga penderitaan yang besar, berat sekalipun dia dapat lihat itu ringan. Ayat 19 dia berkata, aku lebih memperhatikan yang tak kelihatan daripada yang kelihatan. Mari biar kita memperhatikan manusia ilahi. Biar kita cenderung berbuat kebenaran. Dan orang dilahirkan kembali dan ingin memiliki, merasakan, menikmati kerajaan Allah dan nanti masuk ke dalam kerajaan sorga adalah orang yang memberi pengaruh yang baik. Sudahkah saudara memberi pengaruh yang baik? Tuhan tahu dan saudara yang tahu. Jadilah pelaku firman, maka damai berkat Allah menjadi milikmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.